bersama-sama kita akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di tempat ini. Kita akan bersama-sama bersyukur, memuji, menyembah Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat, syukur, kekal selamanya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia yang layak kita sembah. Dialah yang layak kita tinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian,
Haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan dinyatakan di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian syukur, segala puji syukur hormat bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu, Yesus Tuhan. Yesus ditinggikan, diagungkan nama-Mu Tuhan, ditinggikan di tempat ini. Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau hebat Tuhan, Engkau hebat. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, segala hormat, segala hormat bagi-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa yang kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang hebat ada di tempat ini. Engkau Allah yang luar biasa ada di tempat ini. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, di dalam hadirat-Mu ada pengharapan, di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang tak terbatas dinyatakan di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini, kami mau menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sukacita ada di tempat ini. Kami percaya urapan Tuhan turun atas kami, turun atas jemaat-Mu, turun atas gereja di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk beribadah di tempat ini bersama-sama sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Kalau kita bersuka cita, kita masih berdiri ya Bapak Ibu. Amin. Jadi kita sudah banyak duduk di rumah, kita di sini bersuka cita. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hadiratnya. Kita bersyukur untuk segala pujian hormat bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya anugerahnya. Yeay. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji tiuplah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian menari bagi Tuhan. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji Tuhan. Sebab Tuhan baik, oh Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Amin. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Amin. Puji tiuplah sangkakala.
musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi bersama-sama katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sekali lagi, jemaat. Sebab Tuhan baik, sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi bersama-sama katakan sebab Tuhan baik. Haleluya, Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Wey, haleluya, amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan kanan kiri saudara, kanan kiri atau keluarga, sebab Tuhan baik. Ya amin. Haleluya, kita bersama-sama ya bersukacita di tempat ini. Jadi saya minta kita bersama di gereja bersukacita. Ya haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Biar bumi berlalu, biar bulan tak bercahaya, tetapi kasih setia Tuhan tetap dinyatakan atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Biar bumi akan biar bumi, biar berlalu, biar lagi, biar akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan sekali lagi ya, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan sama-sama goyang bersama Tuhan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus.
la 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 la. Yes. Sekali lagi Bapak Ibu bersama-sama katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahayalah, biar langit bergoncang, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesus, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman, semua digenapi. Haleluya, sama-sama goyang buat Tuhan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta. Sekali lagi shalalalalala buat Tuhan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Aku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Aku jatuh cinta pada Yesus, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Sekali lagi bersama-sama, jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya. Amin. Tambah terus. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus saja, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku, Yesus Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasih, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku, hanya Yesus, oh hanya Yesus. Kekasihku, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu sedang diberkati kasih Tuhan. Haleluya. Otot kita sudah mulai kencang ya. Detak jantung kita sudah mulai berdebar-debar. Dan sebentar lagi kita akan berdebar-debar lagi. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Yang akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan.
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih harum-Rabu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dan dalam pelukan-Mu, Yesus Tuhan, nikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
kasih, menikmati kasih. Sekali lagi, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhanku. Atas kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga memungkinkan kami boleh hadir di pagi hari ini untuk mempersembahkan syukur. Terima kasih atas perhatian-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan di pagi hari ini Kau berikan kesempatan kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan, itu yang terpenting dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa juga atas selawatan-Mu di pagi hari ini. Kau telah memimpin kami bagaimana kami harus memuji Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau pagi hari ini juga di mana di tempat lain juga diadakan sebuah kebaktian untuk mempersembahkan sesuatu kepada-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami ingin belajar firman-Mu, Roh Kudus pimpin kami, hamba-Mu tidak memiliki apa-apa, tapi kami percaya Roh Kudus akan memberi pengertian bagi kami, sehingga firman Tuhan pagi ini menjadikan haleluya, rema. Firman Tuhan pagi hari ini ada kesan dan juga berharap ada pesan pagi hari ini yang kami terima di sini Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, juga kami serahkan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan salam Bapak Ibu. Haleluya, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam acara ibadah raya. Hari ini menjelang hari perayaan 17 Agustus sudah beberapa di kampung. Tadi pagi di tempat kami juga diadakan jalan santai, jalan sehat. Dan tentunya di daerah lain juga begitu, sudah mulai semarak, bahkan di kampung-kampung sudah diadakan lomba-lomba. Ya, dia ingin menyambut suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu kemerdekaan bangsa kita dari penjajah-penjajah yang dahulu. Ya, kita coba mengerti dari sejarah yang tidak lengkap, tapi kita percaya bahwa itu sudah terjadi. Baru-baru ini semenjak COVID ini berlalu, saya mulai mengunjungi ke teman-teman, rekan-rekan yang mereka bekerja di dalam dunia wisata. Saya ketemu beberapa teman, saat temu teman yang satu katakan, bersyukur saya sudah mulai berjalan seperti orang bayi yang baru berjalan, dia merangkak. Ya puji Tuhan, saya support, ya saya berdoa supaya mereka ada semangat. Satu lagi mengatakan saya itu seperti orang sakit lumpuh, Mas. Ya, mau berjalan susah. Saya juga beri semangat, mari kita semangat. Ya, ada yang satu lagi terakhir kemarin hari Jumat saya ketemu, saya itu seperti obor yang kehilangan minyak. Ya, sudah mulai redup. Ya, saya bangkitkan semangatnya, mari kita semangat. Ya, ada moto di sini di Bali, Bali bangkit. Ya, anak Tuhan harus bangkit, amin. Jangan terlalu terbawa oleh yang 3 tahun dia. Ya. Jangan terlalu dibawa di sana. Saya ingin belajar mengangkat iman dari Bapak Ibu kita bersama-sama di sana. Ya, sebab memang ya
sekuat apapun, sehebat apapun, kalau kemarin adanya COVID ini, kalau bukan pertolongan Tuhan, sekali lagi, kalau bukan pertolongan Tuhan, tidak mungkin hari ini kita berada di tempat ini. Apa yang telah terjadi itu sebagai pelajaran, sebagai didikan, ya, bukan sebagai kutukan. Ya. Masalah kemarin itu sebagai hajaran, cintanya Tuhan kepada umat Tuhan. Kalau kita masing-masing menyadari bahwa itu peristiwa itu sebagai pelajaran, hari ini kita bersyukur berarti kita sudah naik kelas. Pagi hari ini saya ingin belajar di dalam ayat hafalan. Kita akan bersama-sama berdiri, kita akan buka dengan ayat hafalan yaitu di dalam Yeremia 29 ayat 11. Mari kita berdiri bersama-sama, kita baca di dalam Yeremia, ya. Yeremia 29, kita baca ayat 11 bersama-sama. 3, 2, 1, sebab Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah, firman Tuhan. yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan, kepadamu ya. hari depan yang penuh dengan harapan. Ayat 12, dan Apabila kamu berseru dan datang berdoa padaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13, apabila kamu mencari aku, ya. Terima kasih, silakan duduk. Konteks ayat firman Tuhan ini terjadi ketika zaman Yeremia dan pada waktu itu Israel ada di dalam pembuangan. Bahkan di sini titik nadir daripada bangsa Israel mendapatkan tekanan yang berat luar biasa. Kalau seseorang mendapat tekanan yang berat, di sisi lain disitulah dia tempat untuk bergantung mencari Tuhan. Di satu sisi dia akan bertanya, apakah Tuhan masih ada? COVID kemarin saya dapat pertanyaan, apa Tuhan itu masih ada, Mas? Karena begitu luar biasa. Tekanan itu begitu luar biasa. Saya sendiri sebagai yang belajar berusaha juga mendapat tekanan. Sehingga pertanyaan itu muncul, apa Tuhan tidak apa tidur Tuhan itu? Kok melihat umatnya begini? Apa yang terjadi di bangsa Israel itu adalah demikian. Sudah putus asa, sudah tidak ada harapan, sudah bingung harus lari kemana. Sehingga firman Tuhan ini muncul. Katakan Yeremia, bahwa akulah Tuhan ini memiliki rancangan mengenai kamu, engkau Israel. Ada rancangan, masuk di dalam proyek, sudah dirancang. Dan rancangannya bukan biasa-biasa, bukan rancangan kecelakaan dijelaskan di sini. Ingat, Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Kita imani ini. Di sini jelaskan Tuhan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Ada harapan loh. Saya gemes baca ini, greget saya. Kita itu memiliki harapan yang luar biasa. Untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Ada harapan kita ini orang-orang percaya. Bahkan dikatakan kalau engkau berseru padaku, Tuhan tidak tuli. Tuhan tidak jauh. Kalau kita berseru, kalau kita berdoa, kalau kita berteriak minta tolong, dia dengar. Kadang-kadang kalau orang bingung tidak bisa teriak lagi dah. Kalau kita mencari dia, dikatakan, dia ada. Memang dia ada. Dia ada. Jadi Tuhan ingin menyadarkan kepada bangsa Israel,
Bahwa Tuhan itu ada, aku ada. Gak usah takut, gak usah putus asa. Aku merancang, kok dirancang luar biasa, dirancang ini Tuhan merancang. Ya, bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Ini diberikan kepada bangsa Israel. Konteksnya memang di sana. Tapi mari kita lihat apakah kita juga ada di rancang Tuhan. Hari ini kita ada di dalam rancangan Tuhan. Ini yang kita perlu sadar. Ya kadang-kadang kita itu, aduh, ikut Tuhan rasanya kok berat, jauh, kok begini Tuhan, kok begini Tuhan, kok begini Tuhan. Di hari ini, Pastor mengatakan, mata Tuhan melihat orang-orang jiwa-jiwa yang melekat kepadanya. Kita dilihat aja udah luar biasa. Tadi dikatakan kalau kita berdoa berseru, Tuhan jawab kok. Apalagi kita mencari Tuhan. Apalagi yang melayani Tuhan. Tuhan tahu. Mari kita lihat apakah kita ada di dalam rancangan Tuhan. Kita compare. Kita baca Mas Supri. Di dalam 2 Petrus. Ya, baca dulu. 2 Petrus 1, sebentar. 2 Petrus 1 Petrus 2 ayat 9 Pak. Sebenarnya 1 Petrus 1 ayat 2 juga ada. Tapi 1 Petrus 2 ayat 9 kita compare. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Terus? imamat yang rajani, Ya. bangsa yang kudus, Terus? umat kepunyaan Allah sendiri. Punya Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Terus? dan dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Menjadi? kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih. Ternyata kita bukan hanya dirancang loh. Kita sudah masuk di dalam proyeknya Tuhan. Bangsa Israel hanya dirancang. Tapi kita sudah tidak masuk dalam rancangan itu, dalam proyeknya itu. Bahwa kita sudah dipilih dari sekian miliar manusia. Saudara yang ada di sini termasuk orang-orang yang mendapat pilihan Tuhan. Ya, kita yang masuk orang-orang dipilih. Haleluya. Saya sangat bergetar membaca ayat ini. Bagaimana hidup saya kok sampai masuk dalam rencana Allah, saya juga enggak berpikir. Untuk apa Tuhan pilih saya? Untuk apa saudara Tuhan pilih saudara? Anda bangga enggak dipilih Tuhan? Amin. Memang kita kecil, makanya khotbah saya judul yang terkecil bukan berarti yang terhilang. Kita kecil, di Bali presentasinya tidak lebih dari 5%. Untuk tingkat nasional kita tidak lebih dari 8%. Tapi bukan berarti kita yang terhilang. Kita itu kecil tapi pilihan dikatakan. Amin. Bangsa Israel itu kecil. Kita ingat, dia itu orang pilihan. Siapa yang bisa menghabiskan dia, orang pilihan Allah. Kita ini kecil, tapi bukan yang terhilang, amin. Kita ini orang-orang yang luar biasa, Anda percaya mereka yang luar biasa. Amin. Jadi kenapa saya angkat ini? Jangan kita ini karena kecil, kita itu menjadi orang yang rendah hati, berkelebihan. Rendah diri, ya minder. Mungkin boleh lah orang dunia mengatakan latar belakang pendidikan yang kurang atau keluarga yang tidak bagus atau mungkin pekerjaannya tidak bagus, boleh itu orang dunia. Tapi kita ini orang-orang percaya tidak ada pengaruhnya itu. Karena kita umat pilihan. Kita dipilih dari segala bangsa. Bangga loh. Bangga loh. Kita masuk dalam proyek. Untuk apa? Tadi dikatakan, untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Khotbah Pak Tarjo kemarin kan penginjilan. Untuk kita juga dipilih untuk menyampaikan kabar baik. Bagaimana menyampaikan kabar baik? Ini yang harus kita mengerti.
Kita bisa menyampaikan kabar baik kalau Tuhan itu sudah, kita sadar bahwa Tuhan sudah buat baik bagi kita. Ya. Kita bisa menyampaikan kabar baik kalau kita sadar bahwa Tuhan sudah berbuat baik bagi kita. Selama kita tidak merasakan perbuatan dari Tuhan, bagaimana kita menyampaikan kabar baik? Sekecil apapun kalau itu pekerjaan dari Tuhan, itu namanya kabar baik. Maka dikatakan di dalam Mazmur berapa 737 itu, Raja Daud mengatakan bagi banyak orang, bagi kebiasaan orang, aku ini merupakan tanda yang ajaib. Orang Kristen itu dilihat walaupun kecil. Kita sadar gak bahwa kita itu dilihat orang? Apa kita itu hanya diremehkan orang? Janganlah. Kita tuh tadi itu kita baca, kita umat pilihan Tuhan. Bagi banyak orang aku merupakan tanda yang ajaib. Saya berapa kali ketawa sama Pak Ketut, ada Pak Ketut ya. Ada di sana. Pak Yosef ini mempunyai pesugihan namanya kandang bubrah. Jadi tiap tahun rumahnya dibongkar, dirusak, lalu diperbaiki. Memang tiap tahun saya. Memang ke daerah banjir kan. Jadi kalau banjirnya 10 kali, saya 10 kali naikkan rumah. Ya. Tapi itu jadi isu di luar bahwa saya itu katanya punya pesugihan kandang bubrah. Ya, saya ikut ini, tak semua nih. Kalau kau kaya bubrah aja, rusak aja rumahmu, kita bangun lagi biar kaya. Ya, ini ya katakan, saya bukan menyombongkan diri enggak. Saya di sana paling kecil, tetapi saya tidak mau terbuang. Orang percaya harus bisa diperhitungkan, sehingga kalau ada apa-apa, panggil itu orang Kristen. Itu saudara, bukan hebat tidak. Saya meyakini firman Tuhan ini, walaupun kita kecil, itu diperhitungkan oleh mereka. Maka Raja Daud berani begitu. Kita berani pun mengatakan, saksi kita tuh bagaikan bintang-bintang. Nah, orang mereka juga melihat saksi, orang Kristen tuh disaksikan orang. Maka dari itu dilanjutkan ayatnya, marilah kita tanggalkan beban dan dosa. Dilihatnya di sana. Oh, orang Kristen tuh begitu. Oh, orang Kristen itu begitu. Jadi mengikut orang Kristen itu sederhana sebenarnya, biasa-biasa saja. Saya katakan pada teman-teman tadi, mari kita berpikir logis dan bekerja berjalan dengan iman. Tetap kita pakai pikiran secara logis, tapi lakukanlah, kerjakan itu dengan iman. Di dalam Alkitab, ya banyak sekali kisah-kisah ya, saya tulis luar biasa tapi tidak tahu apa bisa kita baca semua sama enggak ya. Ada orang-orang yang terhilang, orang-orang tidak masuk hitungan, orang-orang yang tidak, orang bilang mengatakan ini sampah masyarakat, tetapi Tuhan mengangkat. Kenapa ini saya sampaikan di sini? Supaya kita tuh jangan merasa kecil hati, ya kecil gitu. Mari kita bangkit layani Tuhan. Bangkit, amin. Yang bekerja bangkit, amin. Optimis, percaya sama Tuhan. Nanti kita lihat pertumbuhan, ya karena setiap ada proses pasti ada pemulihan. Saya juga bukan mengada-ngada, saya bergumul sama Tuhan. Kita akan rayakan semarak Tuhan. Tahun rahmat Tuhan akan terjadi di tempat ini. Dalam pergumulan saya sebagai hamba Tuhan, saya melihat, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Itu pengumuman kami. Tuhan bangkitkan mereka, Tuhan. Yang mulai putus asa bangkitkan mereka. Yang mulai lemah bangkitkan, kuatkan kakinya. Anak-anak muda yang lesu. Kita baca dulu. Yesaya 40 ayat 31. Atau di atasnya dulu, sebentar saya lihat. Sebentar. Haleluya.
Yesaya 40, mungkin kita dari 38, Pak. Kita baca Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 Dari 28 Pak. ayat yang ke-28 mulai. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Amin. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Terus? Tidak terduga pengertiannya. Ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ya. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi ya ini kuncinya. orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang Haleluya. naik terbang Amin. dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih. Allah itu luar biasa loh. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Anda sadar itu ya? Pagi hari ini kita sadar itu ya. Allah itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu pun juga akan diberikan kepada umat-umatnya. Kenapa dikatakan anak-anak muda menjadi lesu, teruna-terunanya berjatuhan? Kenapa anak muda terjadi begitu? Ya, memang dia tulang punggung gereja anak muda ini. Di sini itu anak muda menjadi tulang punggung gereja. Kalau kita baca tadi, kenapa bisa lesu, lelah? Anak-anak muda di atas, bangkit ya. Yang tua-tua lengser kamu bangkit di sini, kembangkan gereja di tempat ini. Apa syaratnya? Nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Raja Daud itu membiarkan diri tiap pagi, apa Tuhan firman-Mu hari ini kepada saya? Sebelum dia melangkah, dia tanyakan, apa firman-Mu pagi hari ini kepada saya? Kalau anak-anak muda menanti-nantikan Tuhan, minta rahmat Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Ada kekuatan baru anak muda. Kau akan terbang seperti Raja Wali, bukan seperti burung pipit. Sanggup melintasi badai. Berjalan tidak tambah lelah. Tambah hari bertambah kuat. Makanya juga anak muda, gantungkan cita-citamu. Semangat, kejar itu cita-cita. Mohon pertolongan Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan, mohon hikmat dari Tuhan. Bangkit, bangkit, layani Tuhan. Bangkit, saya akan melihat dapurmu akan penuh dengan berkat-berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Kita sadar itu kira-kira? Kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu menanti-nantikan Tuhan, tidak akan mati kompormu. Orang Jawa bilang mesti ngebul. Ya iya. Menanti-nantikan Tuhan loh. Pasti ngebul. Masa Tuhan biarkan? Tadi sudah dikatakan Tuhan tidak membiarkan kita kok. Tuhan pelihara. Kalau bicara pemeliharaan. Tidak cukup itu. Berikan damai sejahtera, sukacita. Saya dapat kesaksian baru. Ketika COVID berjalan, banyak suami istri yang cerai. Gak tahu apa alasannya, saya baca di media juga begitu. Dengan adanya COVID ini, banyak orang yang akhirnya bercerai, pisah ranjang, pisah tempat tidur, pisah tempat. Tapi sebenarnya bukan demikian. Justru COVID ini membuat keluarga-keluarga menjadi bersatu. Yang tadinya senang pergian ke sana, gak ada apa-apa bilang keluar kota. Kalau COVID mau keluar kota kemana? Justru pada saat COVID sebenarnya saya melihat keluarga-keluarga itu harmonis. Ya, seperti maaf ada istilah dari hamba Tuhan Pak Mukhtar, mangan tidak mangan sepenting ngumpul. Tapi kalau ngumpul pasti makan lah. COVID itu sebuah didikan sebenarnya. Makin hari makin kuat jiwanya orang yang kena COVID itu. Yang tadinya goblok, bodoh,
yang tidak mau masak, akhirnya mereka belajar masak jadi cerdas. Ya, yang tadinya males, ya apa-apa harus beli di luar, karena di luar gak ada orang jualan, akhirnya mereka harus masak di rumah, jadi pintar semua. Yang tidak bisa bikin roti, akhirnya bikin roti, ya menjadi orang yang cerdas. Itu namanya didikan, bersyukur. Yang tadi suaminya nggak pernah tinggal di rumah, pada waktu di rumah, bersyukur. Jangan dihitung finansialnya, jangan dihitung uangnya. Ya. Apapun yang Tuhan kerjakan pada kita ini bersyukur. Anak-anak muda semangat ya. Haleluya. Untung saya percaya Tuhan sudah tua, tidak menikmati kaum muda. Ya, kalau saya ditangkap kaum muda, saya gebrak kaum muda itu. Ayo melayani Tuhan, gitu mestinya ya. Jadi mari kita semangat anak-anak muda ya. Hari Sabtu datang ya. Kita kembangkan gereja kita. Amin. Bapak Ibu yang masih punya anak muda di rumah, kirim ke kaum muda. Di sini tidak ada pengajaran yang salah. Di sini tempat pengajaran yang luar biasa. Di sini tempat untuk mengangkat iman. Sehingga anak-anak kita enggak keluyuran ke sana-sana. Amanlah masuk gereja ini. Kita kirim anak-anak kita ke sini. Ya. Puji Tuhan, ada kisah di dalam Alkitab. Ya, ini yang jadi poin saya sebenarnya. Mari kita baca kitab Injil Matius pasal pertama. Injil Matius pasal pertama itu ada silsilah ya. Sehingga orang-orang percaya itu kalau sudah baca silsilah kitab Tawarik itu bosan, apa yang kita dapatkan gitu. Tapi coba kita lihat di dalam Injil Matius. Matius pasal pertama Pak Supri. Ya, kita tidak baca semua, saya coba saya carikan biar nggak terlalu lama. Coba kita baca, sebenarnya ini ayat 1 sampai dengan ayat 17. Coba kita baca dulu ayat 5 sampai 7 Mas. Ini silsilah Yesus Kristus. Matius pertama ayat 5. Salmon memperanakkan Boas. Salmon memperanakkan Dari Boas. Rahab. Dari Rahab. Terus Boas memperanakkan Obed dari Rut. dari Rut, terus Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Ya, terima kasih dari sini. Saudara bisa baca, nanti terakhir inilah silsilah daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini ada wanita dua, ada banyak di sini, tapi saya akan bacakan ini dulu. Di sana ada nama Rahab dan nama Rut. Ya, ada Rahab, ada Rut. Siapa Rahab? Ya, siapa Rahab? Mari kita lihat ya. Kok ada tertulis di sini siapa Rahab itu? Coba kitab Ibrani Mas. Ibrani 11 ayat 31. Bisa dibacakan? Kitab Ibrani 11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. Ya. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya. Di sana ada nama Rahab tapi dipakai menjadi silsilah Yesus Kristus. Apa maksudnya Tuhan ini? Ternyata Rahab ini dikatakan pelacur. Kalau kita baca di dalam kitab Yosua nanti di sana. Pelacur, seorang pelacur. Oh Tuhan pakai untuk silsilah Yesus Kristus, tidak salah ini Tuhan ini. Apa istimewanya Rahab? Apa enggak ada wanita lain? Apa istimewanya? Di sini tercatat bahwa Rahab ini ada iman dan ada perbuatan. Karena kitab Ibrani bicara mengenai iman, tokoh-tokoh iman dan perbuatan. Apa yang dikerjakan Rahab? Yosua menulis, Rahab adalah dikatakan perempuan sundal. Ketika Yosua mengirim intelnya 2 orang menuju ke dikatakan orang-orang daerah Dursila. Dia kirimkan karena itu mau ditumpas. Ternyata
intel tadi ketahuan. Ya, intel itu ketahuan sehingga dia tinggal di tempatnya Rahab. Rahab tahu, orang-orang tahu mengenai intel tadi. Sehingga dicarilah intel itu. Lalu apa yang kita lihat dilakukan oleh Rahab? Dia sembunyikan 2 orang intel, 2 orang utusan tadi di dalam soto rumahnya dan ditutup dengan jerami. Kalimat ini sederhana. Bukankah ini mengandung risiko yang luar biasa? Rahab sangat percaya bahwa darah ini akan diserahkan kepada bangsa Israel oleh karena Allahnya. Rahab percaya itu. Sehingga Rahab membuat inisiatif, saya akan sembunyikan 2 utusan ini biar dia selamat. Tapi dengan syarat, aku pun harus diselamatkan. Suatu tindakan iman yang luar biasa, yang ini harganya harus dibayar adalah nyawa keluarganya. Kalau sebab atau ketahuan, tidak mustahil nyawa keluarga Rahab akan dihapuskan. Tetapi Tuhan berkemurahan. Sekali lagi, karena kasih karunia, Rahab diselamatkan. Karena imannya begitu luar biasa. Tindakannya benar, walaupun ada risiko. Kadang-kadang orang percaya juga dihadapkan demikian. Kita berjalan dengan iman, ada risiko di sana. Itu yang dikatakan tantangan iman. Berani tidak? Hari ini hari Minggu, yang seharusnya orang percaya pergi ke gereja. Tapi bukan karena seharusnya, tapi memang begitu, untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang orang percaya ditantang. Hari ini ada order besar. Hari ini ada tamu istimewa. Ya. Hari ini ada cuan besar. Hari ini ada berkat besar. Ambil tidak? Bicara iman ini, saya tidak bicara berkat. Ambil tidak? Hitung-hitung. Kalau ada gereja sore, saya akan gereja sore. Atau bulan depan aja, minggu depan kita gereja hari ini diambil. Atau kita pakai online aja sambil jalan naik mobil misalnya. Bukankah hal itu sering terjadi juga pada umat Tuhan? Pilih cuan apa pilih Tuhan? Pak Gembala pernah bersaksi ketika kita mau kebaktian hari Jumat, hari Rabu, ada order besar. Ada order dari bintang, dari hotel dari Bali Garden, misalnya itu ya, dari orang Jepang untuk ada negosiasi. Dia sudah saksikan pilih proyek apa pilih gereja. Dan saya pun mengalami hal demikian, ya. Tentu saya katakan, kalau kita mau melihat kemurahan Allah, lakukanlah apa yang terbaik untuk Tuhan. Jangan hitung-hitung, apalagi tekek datang, tekek gak datang, jangan pakai tekek. Ya, sering Om Atomo sering di rumah ada tekek. Sehat, sakit, sehat. Yang kedua lagi tekek, sehat. Ada tekek lagi, sehat. Ya sudah, sehat aja, jangan dikasih sakitnya. Jangan orang percaya itu hitung-hitungan pakai tekek ya. Lakukanlah langkah iman seperti yang Rahab lakukan. Terjadi keselamatan yang luar biasa. Berkat itu tentu ada saudara. Walaupun hari Minggu kok kejar berkat itu. Kalau bukan jatah kita tidak akan lari. Kita pegang sebentar lepas lagi itu seperti burung itu loh. Tapi kalau kita pegang Tuhan, pagi hari ini kita pegang Tuhan, bukannya Tuhan sudah menyiapkan. Selagi saudara masih tidur. Anda pernah mengalami demikian enggak? Orang percaya itu tidur pun diberkati kata Raja Daud. Tidur loh. Apalagi Anda melakukan kegiatan sesuatu sekecil apapun.
Ada nilainya, ada rewardnya. Walaupun dia seorang pelacur. Karena imannya lalu luar biasa. Dia memiliki langkah iman. Tuhan perhitungkan. Dijadikan tempat yang mulia. Menjadi rahimnya dipinjam. Untuk menjadi sisilah jalur daripada Yesus Kristus. Walaupun yang lain juga ada. Orang Kristen jangan terlalu terbawa oleh masa lalu yang begitu mengikat. Saya itu orang bejat loh Pak. Saya itu orang nakal loh Pak. Saya itu senang minum-minum Pak. Saya juga senang perempuan loh Pak. Itu sudah lewat. Ketika saudara tenggelamkan di sini, ditenggelamkan di sini itu sudah lewat. Sudah tidak ada. Kalau ada yang baru-baru bertobat lagi. Jangan masa lalu dibawa. Kita dijadikan umat pilihan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itu konsep kekristenan. Rahab dulu dipilih oleh Tuhan. Yang kedua tadi siapa? Rut. Siapa Rut? Kalau kita lihat dari asalnya, Rut itu dari daerah lihat ya Pak, Moab. Ya, Moab. Siapa Moab? Apa itu Moab? Daerah umat yang dikutuk oleh Tuhan tidak boleh masuk di dalam rumah Tuhan. Bangsa Moab itu bangsa yang terbuang. Tidak boleh masuk di dalam rumah Tuhan. Rut itu dari sana. Lalu Moab itu dari mana? Moab itu anak daripada incest, hubungan antara Lot dan anaknya. Kalau kita baca di sana. Anaknya Lot punya anak dengan Lot. Menurunkan bangsa Moab. Bangsa yang dilarang Tuhan untuk hadir di dalam rumah dan bangsa yang terbuang, yang terkutuk. Rut dari bangsa yang terkutuk. Kenapa Rut bisa masuk dalam sisilah? Gak ada perempuan yang lain. Apa Tuhan salah ini? Kan ada bangsa yang baik, kenapa dipilih Rut? Apa yang dimiliki oleh Rut? Apa istimewanya Rut? Mari kita baca Pak. Kita loncat aja, Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17. Pak Supri bisa ya? Haleluya, pelan-pelan. Saya orang tua juga kadang-kadang nangkap firman Tuhan sudah susah. Ya, beda dengan anak-anak muda itu ya, otaknya masih cerdas. Tangkap firman Tuhan dengan baik. Ketemu Pak? RUTH atau RUT. Sama Alkitabnya lama sama saya, susah dibukain. Bisa dibaca Pak? Belum? Ya pelan-pelan, pelan-pelan Pak. Maaf. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ya. Bangsamulah bangsaku. Amen. Dan Allahmulah Allahku. Ya, di mana? Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Ya. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun demikian, apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya, terima kasih. Saya melihat perempuan satu ini luar biasa ini. Kisah ke suatu ketika Elimelek keluarga sama istri dan 2 orang anaknya meninggalkan Bethlehem. Bethlehem.
menuju ke Moab karena di sana di Bethlehem ada kekeringan. Ya, di sana ada kemiskinan. Di sana ada wabah sehingga susah mencari ya, seperti adanya kemarin lah seperti Covid gitulah. Sehingga Elimelek berinisiatif, enggak tahu sudah rundingan sama anak-anaknya sama istrinya, tidak tahu dia meninggalkan Bethlehem untuk menuju ke Moab untuk mencari ya pasar lain atau pekerjaan lain kita tidak tahu, tapi sebenarnya kalau kita baca keluarga Elimelek itu cukup keluarga berada. Jadi lingkungan orang berada, tapi begitu ada wabah, ada masalah, ada krisis, mereka meninggalkan Bethlehem. Jadi dikatakan Bethlehem yang artinya rumah roti. Ya, walaupun namanya rumah roti pun ada kekeringan, ya, ada masalah. Ya. Dia tinggalkan itu. Ya. Apa yang terjadi ketika dia ada di Moab? Dia akhirnya bekerja hidup di sana, menikahkan anak-anaknya, yang satu kawin dengan Orpa, yang satu lagi dengan Ruth. Tapi apa yang terjadi? Keluarga ini kehilangan semua laki-lakinya. Elimelek meninggal, Mahlon Keyon juga meninggal, sehingga di sana tersisa 3 orang wanita. Ya, 1 Naomi, yaitu 2 orang dari Moab. Sehingga inisiatif dari Naomi, Orpa, kamu kembalilah ke bangsamu sebab aku sudah tidak punya anak lagi. Baliklah, Orpa, tinggal aja di bangsamu dan kamu nikah di sana. Orpa mengambil sikap demikian, saya pikir secara logika benar. Apa yang diharapkan dari Ruth seorang janda? Dia setujui usul dari mertuanya, sehingga dia kembali lagi ke daerah Moab. Sementara masih ada 1 orang menantu yang namanya Ruth ini. Dia katakan, Ruth, cobalah kamu ikuti jejak dari Orpa itu. Dia sudah pulang ke bangsamu dan nanti nikah hidup di sana. Tapi apa jawab Ruth? Allahmu juga Allahku, bangsamu juga bangsaku. Di mana engkau mati, aku pun dikuburkan di situ. Langkah tidak logis. Mana ada menantu demikian? Ya, yang saya tahu, kalau sudah hilang ya kita cari lagi kan begitu secara umum. Wajar kok, masuk akal. Tapi Ruth tidak. Ikuti dia mertuanya ini. Ikuti. Ya. Tidak ada harapan memang. Apa yang diharapkan? Tapi langkah iman daripada Ruth dihargai luar biasa. Dia dari bangsa yang terbuang, terkutuk, terhina. Akhirnya dia mendapat kasih karunia Tuhan. Dia mendapat kemurahan Tuhan. Sehingga dia menikah dengan Boas. Ingat pemain bola dari mana itu ya? Ya ada bola, saya ingat itu. Dari Boas dari Irian Jaya itu ya, dari Ian ya. Pemain bola, ya Boas. Ya akhirnya menjadi rahimnya itu juga dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi jalur keturunan Tuhan. Jangan merasa tersisih, jangan merasa kecil. Tuhan bisa pakai dengan caranya. Masa lalu sudah lewat. Mari kita memandang masa depan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini. Tidak intinya kita tidak mengucap syukur. Bahwa Tuhan memilih saudara, Tuhan memilih saya. Ada sesuatu yang kita sampaikan pada orang lain. Kapan? Minta kemurahan Tuhan supaya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam diri kita. Tadi sudah difirmankan, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Makanya kekristenan bukan agama, Bu, Pak. Kekristenan itu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apa yang kau alami dengan Tuhan itulah yang dipakai untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu yang dikatakan kita menjadi saksi dan bersaksi. Jangan jauh-jauh, Pak. Di kiri kanan banyak jiwa-jiwa yang ingin mendengar itu. Jangan usah menyeberang laut, ada tugasnya sendiri. Anda di dalam keluarga bisa menjadi contoh sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak.
Itu pekerjaan baik yang harus disampaikan kepada orang lain. Jangan merasa kecil hati. Ya. Seorang buang aja diterima Tuhan, seorang pelacur aja diterima. Nah, apalagi kita. Kita saya lihat masih orang baik-baik kok. Tuhan akan muliakan lebih. Tuhan akan muliakan lebih. Sekali lagi Tuhan akan muliakan lebih. Haleluya. Luar biasa pagi hari ini. Mari kita baca di dalam 2 Petrus 1, itu ayat terakhir. 2 Petrus 1, Mas. Petrus 1 ayat Ayat 5. 2 Petrus pertama ayat yang kelima. Ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Terus? Dan kepada kebajikan pengetahuan. Terus? Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ya. Kepada penguasaan diri ketekunan. Ya. Dan kepada ketekunan kesalehan. Terus? Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Terus? Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Stop, dari situ dulu. Kita bisa dibaca di rumah itu. Ini bagaimana orang Kristen untuk mencapai progres. Ini modalnya. Tidak terlalu bersusah-susah. Kalau iman kita ini kita tambahkan dengan hal yang baik. Kebajikan, ketekunan, penguasaan diri, kasih itu bertambah-tambah, dikatakan. Engkau menjadi orang Kristen tidak pernah tersandung. Jangan-jangan sebentar-bentar melihat tetangga tersandung, melihat teman gereja tersandung. Dengar suara sedikit sakit hati. Kalau kita punya penguasaan diri yang kuat, lewat itu, maka saya katakan orang Kristen sudah selesai dengan hal demikian. Perkara gosip, ya, perkara kata-kata kotor, dan segala macam fitnah itu sudah lewat. Harus sudah selesai. Ya. Kebajikan dan kebajikan dari keluar dari kehidupan kita, amin. Saksi kita ini. Ini modal. Kalau dalam hal tadi 2 Petrus 1 gitu itu bertambah-tambah, makanya jangan malas juga anak-anak muda itu. Tambahkan dengan pengetahuan. Ya, yang masih kuat-kuat itu. Tambah itu. Sehingga kita bukan yang tersisih, bukan tertinggal. Kita ada yang terdepan. Amin. Anak-anak muda, bangkit ya. Layani Tuhan, amin. Cari pengetahuan yang baik. Firman Tuhan memberkati di pagi hari ini, haleluya. Amin. Tak usah. Sidang jemaat sebagai berdiri kita akan nyanyikan pujian El Shaddai karena Allah Maha Kuasa. Haleluya. Tak usah ku takut.
masih ada kebimbangan dalam hidup kita? Apa kita masih ada kekhawatiran-kekhawatiran? Firman Tuhan sudah menyampaikan, Dia Allah yang kuasa, Allah yang melihat dari atas sampai kedalaman hati kita, Dia tahu. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti bimbang? Kenapa mesti susah? Akulah Allahmu yang memegang tanganmu dengan tangan kekuatan yang luar biasa. Dia Allah yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Sekali lagi, tak usah kita takut dan tak usah kita bimbang. Haleluya. Memeliharaku, haleluya. Amin Tuhan, terima kasih perhatianmu. Haleluya, Engkaulah penghiburanku. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Tapi ada kesan dan ada pesan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini Tuhan. Kau angkat kehidupan kami Tuhan. Kau telah pilih kami dan Kau telah berkati kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak terus berkecil hati atau merasa minder atau merasa tidak berguna. Sebab firman mengatakan bahwa Engkau akan mengangkat orang-orang yang jadi pilihan Tuhan. Berkati firman-Mu di pagi hari ini, berkati jemaat-Mu dalam mendengarkannya. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Kami serahkan kepada Mbak acara. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati dan kita dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan mempersiapkan diri untuk memberi persembahan untuk gereja di tempat ini dan terkait kebutuhan pembangunan gereja. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan lewat firman-Mu. Kami sudah diberkati dan sebentar kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nanti ada kantong persembahan akan diedarkan dan Bapak Ibu boleh maju ke depan setelah itu memberikan persembahan pemakaman. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Hey! Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekal. Dengan gendang ku puji kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yeah. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Dengan gendang ku puji Kau, dengan gendang, hey, ku puji dengan kecapi. Yeah. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekal. Dengan gendang, yeah, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Nyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sedikit pengumuman Bapak Ibu, informasi yang kita akan sampaikan bersama-sama. Di tanggal 17 Agustus 2022 ada kegiatan jalan santai kaum wanita GPTL Sadai, rute keliling gereja ya.
nanti akan dipandu oleh kaum wanita jam 7 pagi. Ya Bapak Ibu, bagi kaum wanita boleh mendaftarkan diri ada di tempat ini dan nanti akan dikoordinir kaum wanita. Kemudian ada door prize 10 orang yang beruntung, ya jalan santai kaum wanita jam 7 pagi. Ya selanjutnya, sebelumnya itu ya, mohon maaf ini kelewat. Sebelum itu hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 jam 18 WITA sampai dengan selesai kaum Abraham mengundang ya dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kaum Abraham GPT Sadai mengundang seluruh anggota kaum Abraham untuk hadir dalam acara malam kemerdekaan dan ucapan syukur. Ya, luar biasa, kaum Abraham akan mengadakan kegiatan ini, diundang seluruh kaum Abraham boleh hadir. Kaum pria, kaum Abraham jam 18 WITA sampai dengan selesai malam kemerdekaan. Haleluya. Selanjutnya untuk kaum muda ada kegiatan juga di tanggal 19 Agustus ya. Hari Jumat 19 Agustus 2022 pukul 10 sampai pukul 16 WITA ada worship talk di GPGET ya, Gereja Elim Tabernakel Bali ya bersama Yesua Abraham. Setelah itu malamnya ada ibadah rally night jam 18 WITA sampai 20.30 WITA bersama Yesua Abraham juga tetap di GET Gereja Elim Tabernakel di Jalan Persada untuk kaum muda ya diundang. Nanti kita akan share di grup WA untuk teman-teman boleh mendaftarkan diri. Terima kasih, demikian informasi yang bisa kami dapat sampaikan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Gembala Sidang. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita akan merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-77. Diawali dengan tanggal 16 malam kaum pria Abraham. Tepuk tangan buat Tuhan. Ada nyanyi enggak tuh kira-kira itu? Pak Willem, ada rekaman kira-kira? Ya ada ya. Ada katanya ya. Ya, siap-siap ya. Sambil katanya bakar arang. Nih, saya dengar kemarin bocorannya bakar arang ya. Ya. Tapi di atasnya arang ada sesuatu. Iya, puji Tuhan. Ya, yang berulang tahun minggu ini adalah Aprida Pora. 41 tahun, tanggal 15 Agustus. Ada di sini yang bersangkutan? Cornelis Remi Deta, 17 Agustus, 37 tahun. Ya, dia sedang berjaga itu ya tadi ya. Kadek Yuli Artini Napen, 18 Agustus, 40 tahun. Rini Retnowati, 18 Agustus, 49 tahun. Mana Bu Rini? Oh, enggak ada. Trisa Ineke, 18 Agustus, 26 tahun. Ada? Kalau ada angkat tangan gitu loh. Kadek Yunike Fredlina Putri, 13 tahun. Dan ya Pak Putu ya. Ya, ini mamanya ada di sini ya. Hina Ranjataka, 20 Agustus, 33 tahun. I Kadek Yusri Setiawan, 20 Agustus, di atas ya? Ya, ada. Yusri? Hah? Ada ya. Niloh Putu Falayanti, 20 Agustus. Iya, 25 tahun. Siapa nih? Oh, Fala ya. Iya. Sri Jumirah sudah pergi ke Blitaria. Jumirah itu istrinya siapa ini? Ya, Mas Hano ya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan.
Ibu Muhtar dan Nanda hari Selasa berangkat ke Jakarta dan selanjutnya hari Rebu berangkat ke Amerika. Ya. Siapa mau nunut? Boleh nunut ya Bu ya? Boleh ya. Tapi bayar dewe ya. Ya. Puji Tuhan, kita doakan Nanda tepat waktu selesai studinya. Iya. Boleh kecantol di sana enggak? Oh, dicari imigrasi. Iya, Tuhan ya. Puji Tuhan, Bu Muhtar berangkat ke sana sehat, kembali lebih sehat. Ya, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kami memujikan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah yang Tuhan sudah pimpin dari awal hingga akhirnya. Anak-anak-Mu, imam-imam yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, pagi hari ini Tuhan berkati. Berikan berkat-Mu limpah atas anak-anak-Mu Tuhan, keluarga, kuliah, pekerjaan, rumah tangga. Lebih daripada itu adalah iman percaya mereka. Anak-anak-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu, baik yang beribadah di sini maupun dari rumah masing-masing. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan iman diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan untuk Tuhan sudah memilih kami bukan untuk menjadi orang yang lemah, tetapi menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingatkan anak-anak-Mu yang berulang tahun yang Hamba-Mu sudah sebutkan. Dengan bertambahnya usia, tambahkan hikmat, makrifat yang dari Tuhan. Pertumbuhan jasmani, pertumbuhan rohani, sehingga melalui kehidupan anak-anak-Mu ini, nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan dibesarkan. Ingatkan kasih kami, Bu Muhtar dan Nanda, yang hari Selasa mau berangkat ke Jakarta, dan selanjutnya hari Rebu berangkat ke Amerika. Tuhan memberkati perjalanan mereka, kuasa-kuasa kecelakaan, baik itu kendaraan darat, kendaraan udara, kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Segala kecelakaan disingkirkan. Malaikat pun pada waktunya menatang, melindungi penerbangan itu dari Denpasar sampai ke Jakarta, dari Jakarta sampai ke Amerika. Demikian juga nanti Bu Muhtar, berikan kesehatan di sana, berikan sukacita, berikan kekuatan dan penghiburan. Sebab di dalam Engkau Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan kembalinya nanti juga disertai oleh Tuhan. Tiba di Bali dengan sehat, tak kurang suatu apapun juga. Keti yang menunggu di rumah, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Berikan sukacita dalam kehidupan Keti juga. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga ini dan banyak jiwa dimenangkan oleh kesaksian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati lingkungan sekitar kami Tuhan, depan, belakang, kiri, kanan. Berkati pemerintah kami dari mulai kelian kami, kelurahan kami, kecamatan kami, kabupaten, kota kami, dan
provinsi kami Tuhan. Karena kesejahteraan Pulau Bali adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Semuanya diberkati Tuhan. Secara rohani diberkati, kesehatan, keuangan, Tuhan memberkati sekaliannya. Cukupkan, bahkan kami boleh mengucap syukur di dalam kelimpahan kami. Bentar kami akan pulang setelah perjalanan kami. Jauhkan dari celaka dan mara bahaya. Tiba di rumah masing-masing dengan penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih, anugerah, kemurahan, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persekutuan Rohnya yang kudus yang menyertai saudara dan saya. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.